Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan eh, kelanjutan dari mata kuliah psikologi agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori yang menjelaskan kenapa manusia itu memilih untuk beragama. Oke, kenapa manusia beragama? Oke, sebelumnya kita merefresh terlebih dahulu berkaitan dengan makna dari agama itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari psikologi, agama, dan spiritualitas, tapi tidak ada salahnya kita merefresh kembali. Nah, kali ini saya akan menampilkan pengertian agama secara terminologis, utamanya agama dalam bahasa Indonesia. Jadi, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa bermakna tradisi, peraturan hidup, suatu yang tidak bergerak atau tidak adanya kekacauan. Tidak kacau berarti dia teratur. Nah, A itu tidak, gama itu kacau. Jadi, agama itu secara terminologis dari asal katanya itu bisa kita maknai sebagai tidak kacau. Nah, memang dalam prakteknya sehari-hari agama ini berisi tentang tidak hanya kepercayaan saja terhadap yang transenden, tapi juga seperangkat aturan yang membuat manusia hidup di dunia ini dengan teratur. Nah, ini adalah teori-teori yang menjelaskan kenapa manusia beragama. Ada yang pertama adalah teori sifat dasar, kemudian ada teori kognitif, kemudian ada teori emosi, dan teori yang lainnya. Kita mulai dari teori sifat dasar. Teori ini beranggapan bahwa manusia beragama itu karena dorongan insting. Jadi dalam diri manusia itu ada insting untuk beragama. William McDougall menyebutkan bahwa ada 3 insting yang bergabung menjadi satu yang menyebabkan manusia kemudian beragama. Yang pertama adalah curiosity atau rasa ingin tahu. Yang kedua adalah rasa takut. Dan yang ketiga adalah subjection atau perasaan tergantung. Manusia itu selalu ingin tahu, maka dia ingin mencari segala sesuatu yang membuat dirinya merasa ingin tahu. Manusia juga memiliki rasa takut. Oleh karena itu, dia mencari perlindungan terhadap sesuatu yang membuat dia takut. Dia mencari perlindungan kepada sesuatu yang menurut dia bisa melindunginya. Kemudian subjection, perasaan tergantung. Manusia secara insting itu tidak bisa hidup sendiri. Dia tergantung kepada orang lain. Dan itu adalah 3 insting yang menurut McDougall menjadi dasar dari beragamanya seseorang. Nah, selain dari 3 insting tersebut, ada juga emosi-emosi beragama yang semakin membuat manusia itu punya kecenderungan untuk beragama. Di antaranya adalah emosi takjub. Takjub ini dekat dengan heran, tapi lebih positif maknanya. Kemudian terpesona, kagum, dan takzim atau penghormatan. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini kemudian bisa kita tarik kesimpulan sementara bahwa agama pada diri seseorang itu sebenarnya adalah fitrah atau sesuai dengan asalnya, sesuai dengan sejak asalnya manusia diciptakan itu seperti apa. Insting itu melekat pada diri manusia. Nah, agama itu punya dasar fisiologis dan juga dasar psikologis. Kita akan bahas lebih lanjut. Dasar fisiologis. Tahun 90-an, 2 pakar dari California University, ada Persingat dan Ramachandran, itu melakukan penelitian
kepada beberapa orang yang diminta untuk memperbincangkan topik-topik seputar agama. Nah, selama proses perbincangan tersebut, otak dari subjek penelitian itu di-scan menggunakan alat tertentu untuk mengetahui aktivitas bagian otak dari orang tersebut. Dan mereka menemukan ada satu titik bagian otak yang ketika orangnya itu berdiskusi tentang agama atau spiritualitas, dia menunjukkan peningkatan aktivitas pada bagian otak itu, yaitu di titik otak bagian lobus temporalis. Nah, titik tersebut kemudian diberi nama God spot. Yang kita kenal mungkin dari pelatihan ISQ ya, pernah dengar ya, ada God spot. Jadi memang di dalam otak manusia itu ada wilayah yang aktif ketika manusia itu memperbincangkan atau mendiskusikan masalah agama. Nah, Dr. Taufik Pasyiak itu dari pakar syaraf dari neurologi, pakar neurologi dari Indonesia, Universitas Samratulangi, itu punya pandangan yang sedikit berbeda. Dia mengungkapkan adanya teori God modul atau modul Tuhan. Nah, berbeda dengan teori God spot, teori God modul ini memandang bahwa di dalam otak itu ada sebuah sirkuit. Nah, sirkuit ini maknanya adalah beberapa komponen yang saling berhubungan. Jika salah satu komponen sirkuit tersebut diberi stimulasi, baik dari dalam diri individu maupun dari luar individu, maka orang tersebut akan mendapat pengalaman spiritual. Jadi, ada modul atau ada sirkuit di dalam otak manusia yang apabila bagian itu distimulasi, maka manusia tersebut akan mengalami pengalaman spiritual. Itu adalah dasar fisiologis atau dasar biologi dari agama. Yang berikutnya adalah dasar psikologis. Nah, Carl Gustav Jung kita kenal sebagai murid dari Sigmund Freud yang kemudian mengungkapkan teori yang berbeda dari teori yang diungkapkan oleh gurunya. Salah satu letak perbedaan teori dari Carl Gustav Jung adalah terkait dengan ketidaksadaran kolektif. Jadi, dalam ketidaksadaran kolektif ini, kehidupan umat manusia berakar. Menurut Jung, manusia itu mewarisi isi ketidaksadaran dari nenek moyangnya. Warisan tersebut berupa archetype, yaitu gambaran primordial mitologis manusia sejak zaman nenek moyangnya. Nah, berdasar teori ini, kemudian kita bisa tarik bahwa di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 172, itu Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah." Nah, menurut ayat ini, di dalam ketidaksadaran manusia, semua manusia yang dilahirkan itu tersimpan memori ketika ada perjanjian primordial. Nurcholish Madjid menyebutnya ini sebagai perjanjian primordial. Nah, itu di dalam ketidaksadarannya. Namanya ketidaksadaran, maka tentu saja tidak bisa diingat-ingat waktu
ada perjanjian tersebut yang sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran tersebut. Nah, hanya saja ingatan secara hanya saja gini, alam ketidaksadaran itu memiliki pengaruh yang luar biasa pada perilaku manusia. Pengaruhnya itu tidak disadari oleh manusia, namanya saja dia berada di alam bawah sadar atau unconsciousness. Nah, oleh karena itu, tanpa disadari manusia, manusia itu diarahkan oleh ingatan bawah sadarnya, ingatan ketidaksadaran kolektifnya untuk beragama. Kemudian, teori eksistensialis. Menurut teori ini, manusia itu beragama didorong atas keinginan untuk mencari makna hidup. Mungkin di antara kita ada yang kemudian muncul pertanyaan filosofis dalam dirinya, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa? Apakah selesai kehidupan itu hanya di dunia saja? Atau sebenarnya untuk apa? Beberapa orang yang sudah dewasa dalam berpikirnya itu terkadang sampai pada titik mempertanyakan hal-hal eksistensial semacam itu. Nah, agama itu menjawab banyak dari pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti itu tadi. Makna hidup seseorang itu seperti apa? Teori yang berikutnya adalah teori kognitif. Jadi, teori ini bermula dari usaha manusia untuk menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak dari apa yang dialami manusia itu tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Keterbatasan logika dan pikiran manusia kemudian membuat manusia itu lari dari apa yang dia sebatas apa yang dia bisa pikirkan. Oleh karena itu kemudian di antara larinya mereka itu yaitu ke agama. Nah, dalam teori kognitif ini ada teori komponen inteligensi dari David L. Kine. Dia menyebutkan ada 4 komponen inteligensi, yaitu yang pertama adalah conservation atau konservasi. Maknanya adalah pencarian terhadap sesuatu yang permanen di tengah dunia yang terus berubah. Dunia kita tahu dinamis sekali, terus berubah, tapi manusia itu punya kecenderungan berpikir untuk mencari sesuatu yang tetap di antara dunia yang berubah itu. Kemudian yang kedua, representation. Pencarian simbol-simbol sebagai representasi sesuatu dalam realitas. Banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dan wujudnya tidak ada. Di antaranya adalah takdir, kemudian Tuhan dan semacamnya. Nah, itu butuh adanya representasi yang kemudian agama itu memfasilitasi representasi itu. Kemudian yang ketiga adalah search for relation. Mencari tahu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah search for comprehension. Mencari pemahaman yang menyeluruh yang dapat menjelaskan semua fenomena yang ada di dunia ini. Jadi, kalau kita perhatikan nomor 1, 2, dan 3 ini seperti tahapan pencarian seseorang atas agama. Yang pertama dia mencari sesuatu yang permanen di antara yang berubah itu. Kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana awalnya Nabi Ibrahim itu mengira bahwa bintang di langit, lalu kemudian bulan, lalu kemudian matahari sebagai Tuhan. Baru kemudian setelah ternyata bintang di langit akan hilang ketika masuk siang hari dan matahari akan hilang ketika masuk malam hari, ternyata Nabi Ibrahim
itu kemudian menyadari bahwa semuanya itu tidak tetap, tidak permanen, tidak kekal. Dan Tuhan itu pasti kekal. Conservation itu tahap conservation. Dan seterusnya sampai dengan tahap pencarian pemahaman yang menyeluruh. Manusia selalu berusaha membuat penjelasan terhadap berbagai peristiwa yang dihadapi, sehingga kejadian itu dapat diterima akal dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi dirinya. Teori emosi. Kita tahu bahwa manusia itu sangat lemah dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam hidup. Hal itu kemudian memicu manusia untuk berusaha mencari pemecahan dari masalahnya itu. Akan tetapi, sampai pada titik tertentu, bisa jadi usaha tersebut menemui jalan buntu. Pada saat seperti itulah, manusia kemudian berpaling pada pemikiran religius. Biasanya, manusia ketika sudah merasa tidak berdaya, dia akan mencari sandaran, sesuatu yang bisa dijadikan sandaran yang dia yakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan tempat dia menyandarkan dirinya. Dan itu tidak lain adalah Tuhan. Oke. Sampai di sana penjelasan dari saya. Rasanya tidak lengkap dan tidak asik apabila materi ini hanya disampaikan secara one man show seperti ini. Tentu perlu partisipasi aktif dari kalian semua, dan oleh karena itu saya akan memberikan tugas kepada kalian, yang tugas ini lagi-lagi tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak jawabannya. Bisa kalian cari dari sumber-sumber yang bisa kalian akses dari rumah kalian, misalnya internet, dan inilah tugas. Silahkan cari pandangan teori yang lain selain dari yang sudah saya jelaskan yang menjelaskan tentang kenapa orang beragama. Yang diantaranya ada dua yang sudah saya patok, yaitu satu teori sosial. Kemudian yang kedua teori aktualisasi diri, dan apabila kalian menemukan teori-teori yang lain, silahkan kalian tuliskan juga. Tentu itu akan menambah poin bagi kalian. Baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menambah keyakinan kita pada agama yang kita anut, dan membuat kita semakin tenang dan bahagia dalam kita hidup di dunia ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, supaya apabila kalian mendownload video ini menggunakan aplikasi YouTubeku, kalian lebih mudah mencari video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.